Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama, yaitu membacakan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelum itu Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Ulan Hadir. Putri Hadir. Lani Hadir. Mita. Hadir. Nah, jadi hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum itu Ibu minta untuk semua buku-buku pembelajaran yang tidak berkepentingan dengan pembelajaran kita hari ini untuk dimasukkan dulu ke dalam tasnya. Nah, sebelum itu Ibu minta baju-baju yang belum dirapikan terlebih dahulu. Ulan? Nah, sudah? Nah, jadi sekarang Ibu mau tanya. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang azan dan iqomah? Coba Ulan, apa pengertian azan? Azan itu pengumuman atau pemberitahuan. Nah, benar sekali ya jawaban Ulan, bahwa azan itu adalah pemberitahuan yang diserukan untuk memanggil orang untuk sholat. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang dekat dengan Allah. Nah, sebelum itu, Ibu mau tanya, siapa di sini yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Nah, jadi siapa yang ingin dekat dengan Allah, maka kita sebagai umatnya, sebagai umat Islam, harus banyak-banyak berzikir dan berdoa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui zikir dan doa agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu minta untuk kalian membuka buku paketnya halaman 55, dibaca ya. Nah, jadi Ibu sekarang akan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sambil dicatat ya. Jadi, zikir berasal dari kata zakaro yaskuru zikran. Yang artinya itu mengingat, menyebut, menuturkan, atau merenungi. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud kita sebagai umat Islam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya dan kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Yang kedua adalah doa. Doa menurut bahasa adalah memanggil atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan oleh kita umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah manfaat zikir dan doa.
dan doa yang pertama adalah dapat menenteramkan hati. Yang kedua, dapat menimbulkan kesabaran. Yang ketiga, dapat menambah pahala. Yang keempat, menimbulkan sifat hati-hati. Yang keempat adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Yang pertama, pada bulan Ramadan. Yang kedua, pada hari Jumat. Yang ketiga, pada waktu wukuf di Arafah. Yang keempat, pada waktu sedang berpuasa. Nah, jadi manfaat dari zikir dan berdoa adalah dapat menenteramkan hati, yaitu hati kita akan menjadi tenang ketika kita banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dapat menimbulkan kesabaran. Misalkan kita tengah ditimpa musibah, jadi kita sebagai usahanya kita juga mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya, dan ditambah dengan berzikir dan berdoa. Dan waktu yang tepat untuk berdoa adalah pada bulan Ramadan. Nah, bentar lagi kan bulan Ramadan, jadi ibu minta untuk pada saat kita berpuasa banyak-banyaklah kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa diminta keselamatan, berdoa untuk diminta kesehatan, rezeki. Nah, jadi Ibu sudah menyampaikan sedikit tentang materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu mau tanya, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagikan kalian sepotong kertas untuk kalian membuat pertanyaan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian memikirkan pertanyaan untuk disampaikan. Dituliskan di kertas ya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian menuliskan pertanyaannya. Dimulai dari sekarang. Buku paketnya dibaca ya. Mita, ada yang ditanyakan? Ya. Lani? Ya. Ulan bisa Ulan? Putri? Waktunya sisa 2 menit ya. Sudah Mita? Sudah. Nah, sekarang
Ibu minta untuk kalian menggulung kertasnya. Digulung kecil-kecil. Nah, gitu. Sudah? Nah, kumpulkan. Sekarang Ibu acak ya. Setelah Ibu acak, Ibu minta untuk satu persatu mengambil pertanyaan yang sudah dibuat oleh temannya masing-masing. Dimulai dari Ulan. Diambil kertasnya, lalu jangan dibuka terlebih dahulu ya. Putri? Lani? Nah, Mita. Nah, sudah dapat semua? Nah, sekarang Ibu minta untuk kalian buka dulu pertanyaannya. Pertanyaannya sudah dibuat. Sudah? Nah, sekarang Ibu kasih waktu lagi untuk 5 menit untuk kalian memikirkan jawabannya. Setelah itu kita akan presentasi di depan kelas satu persatu dan yang lain untuk menanggapi jawaban dari yang menyebutkan. Sekarang Ibu minta untuk kalian mencari jawabannya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ulan, dibuka buku paketnya. Waktunya sisa 2 menit lagi ya. Sudah? Waktunya sudah habis. Nah, sekarang Ibu minta untuk satu persatu mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuatkan oleh teman-temannya. Nah, Ibu minta mulai dari Putri. Maju. Coba bacakan dengan keras pertanyaannya, lalu jawaban Putri apa? Pengertian doa menurut istilah. Doa menurut istilah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Nah, jadi benar ya bahwa doa menurut istilah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Nah, jadi jika kalian berdoa, tadahkan tangan, tundukkan kepala. Jangan berdoa kepala ke atas, kepalanya ke bawah. Nah, jadi teman-teman sudah paham? Yang lain sudah paham jawaban dari Putri? Dan beri tepuk tangan untuk Putri. Nah, yang kedua Mita. Ya, Putri kembali ke tempat. Nah, sekarang coba baca apa pertanyaannya dan jawabannya apa? Pengertian zikir secara istilah. Zikir menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Putri dengarkan. Nah, jadi apa yang disebutkan oleh Mita adalah zikir menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita sebagai umat Islam ini harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cara kita untuk mencintai, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah benar ya jawaban Mita ya. Beri tangan. Sekarang Lani ya, Mita boleh kembali ke tempatnya. Ya, nah sekarang Lani bacakan soal dan jawabannya. Manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1. Kita akan merasa semakin dekat dengan Allah. 2. Akan terhindar dari sifat gampang putus asa. 3. Hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. Nah, jadi pertanyaannya adalah manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang pertama adalah kita akan merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan terhindar dari sifat gampang putus asa. Yang ketiga adalah hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram. Nah, jika kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari sifat gampang putus asa karena kita mengingat bahwa kita tidak sendirian. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang selalu ada di dekat kita. Tetapi dengan cara kita harus banyak berzikir dan berdoa. Nah, jawaban Lani sudah benar ya, beri tepuk tangan. Nah, sekarang Ulan. Nah, Ulan, tolong bacakan soal dan jawabannya. Sebutkan 3 waktu ijabah untuk berdoa. 1. Pada hari Jumat dan kurung waktu antara 2 khutbah. 2. Sesudah sholat 5 waktu. 3. Pada waktu seseorang sedang puasa. Nah, jadi 3 waktu yang diijabah untuk berdoa, yaitu pertama pada hari Jumat, waktu antara 2 khutbah, yang kedua adalah sesudah sholat, yang ketiga pada waktu seseorang sedang puasa. Nah, sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan puasa Ramadan. Nah, jadi Ibu minta kalian ketika sedang berpuasa banyak-banyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika sedang berpuasa, isilah waktu kalian dengan banyak-banyak berzikir dan berdoa. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan digunakan untuk tidur. Kebanyakan nih tidurnya setelah sahur, bangun-bangun mau udah mau buka. Nah, jadi tidak ada waktu untuk kita beribadah. Nah, jadi jawaban Ulan sudah benar ya. Beri tepuk tangan. Kuat sih kita, Pok. Nah, jadi sebelum itu Ibu akan meminta kalian merangkum dengan menuliskan rangkuman apa yang sudah dipelajari tadi di depan. Nah, Ibu minta untuk Lani, coba tuliskan rangkuman apa yang Lani dapat hari ini dari pembelajaran kita. Nah, coba Lani tuliskan apa yang Lani dapat hari ini pada materi zikir dan doa. Nah, yang lain siapkan kesimpulan juga ya. Nanti kita akan baca bersama-sama. Gupung ada boleh ketawa. Masuk ke situ buat Mana? Tak kabar lah tadi mau rekam. Tak ada lah aku makik-makik ngomong. Biarlah, tak apa. Kapan dulu? Ayo Lani, Nita, Putri, Ulan, siapkan rangkumannya. Sudah? Nah, jadi Lani menuliskan kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menyebut semua sifat-sifatnya. Nah, yang kedua, Ulan, tuliskan rangkuman. Wah.
menuliskan kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Mita. Ngaji-ngajinya kok lanjut. Tut, ada waktu. Jadi Mita menuliskan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, yang terakhir Putri. Putri menuliskan, nah, zikir dan doa adalah suatu hal yang membuat seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan zikir yang diucapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Ibu minta untuk kita membaca bersama-sama rangkumannya. Setelah itu kalian tulis di buku catatan karena ini akan penting karena akan nanti keluar di ulangan tengah semester. Nah, sekarang kita baca bersama-sama rangkumannya. Kita dapat mendekati diri kepada dan dengan cara menyebut semua sifat-sifatnya. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Zikir
sehari-hari. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menuliskan terlebih dahulu di buku rangkumannya sebelum kita tutup pembelajarannya. Tuliskan. Sudah? Yang lain? Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, sebelum itu Ibu hapus dulu ya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang zikir dan doa. Nah, sekarang Ibu tanya kepada Mita. Mita, sebutkan 3 waktu yang tepat untuk kita berdoa. Pada hari Jumat, Ya, pada hari Jumat. pada waktu seseorang sedang puasa, Ya, pada waktu seseorang sedang berpuasa. ketika turun hujan, Nah, ketika turun hujan. Nah, jadi apa yang sudah kalian sampaikan ini sudah benar semua ya. Nah, jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang akikah dan kurban. Nah, sebelum itu Ibu minta untuk kalian membuat rangkuman singkat tentang akikah dan kurban yang akan dikumpulkan minggu depan sebagai pembelajaran kita pada minggu depan. Nah, sebelum itu Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.